Oke, malam ini seperti di topik pembahasan, anyone has read your book? Adakah yang sudah membaca buku daripada bahasa Inggris kita malam ini? Malam Mbak Fitriatul. Siapa yang sudah baca buku malam ini? Ada yang sudah baca? Ada yang sudah baca buku paket bahasa Inggrisnya? Anyone has read the book? Malam ini we continue our lesson in chapter 3. Masuk ke dalam chapter 3. Care about the environment. So, now we learn about analytical exposition. Same like the title when I met in your whiteboard. Our topic today is analytical exposition. Anyone has read the book? Adakah yang sudah membaca bukunya? Okay. So another question is, anyone know what is the analytical exposition? Pertanyaan lainnya yaitu, ada yang tahu nggak analytical exposition itu apa? Ayo, siapa yang tahu analytical exposition? Apakah yang dimaksud dengan analytical exposition? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mbak Endang, tahu Mbak apa arti analytical exposition? Mbak Cynthia. Ya, analytical exposition is eksposisi analitis, atau sering kita sebut juga dengan argumen teks atau persuasif teks. Nah, I think everybody has know what is the meaning of argument text. Do you know it, right? Argument text. Argument text is like text who talking about some argue to anyone. Okay. Next, from the argument text, they have purpose and also function, social function. Purpose or nebeng ya. Purpose of social function of this text is they have two purpose. The first is to persuade by presenting arguments, and the second is to analyze or expressing how and why. Nah, tujuan ataupun fungsi daripada si analytical exposition itu, teks analytical itu, yaitu ada dua. Pertama itu persuade, bahasa Inggrisnya apa? Mendorong. To persuade by presenting argument. To persuade by presenting argument, it's mean that mendorong untuk melakukan suatu argumen gitu.
And the second is to analyze or explain how and why. Itu maksudnya untuk menganalisis atau menjelaskan kenapa dan mengapa. Nah, jadi istilahnya secara tidak langsung ini teks yang mengatakan sebab akibat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau ada sebab ya pasti ada akibat gitu. Oke. In analytical exposition, the text has generic structure or text organization. Nah, di dalam daripada text organization, generic structure daripada analytical exposition itu ada 3. Pertama, a thesis. The second is argument, and the third is reiteration. Nah, thesis artinya penelitian. Oke, itu ada yang namanya tesis, ada juga yang namanya argumen, dan juga reiterasi. Nah, siapa tahu apa yang dimaksud dengan tesis di situ? Apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis adalah, ada yang tahu? Ya, tesis itu yaitu pernyataan atau teori. Atau bisa juga disebut, kita bilang itu penelitian gitu. Sedangkan arguments, what is arguments? Apa arti dari argumen? Ada yang lain selain kesimpulan? Arguments, it's mean that argument. Argumen itu dalam bahasa Indonesianya apa? Pendapat atau prinsip, ya. Sedangkan reiteration, ada yang tahu apa itu reiteration? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu itu yang dimaksud dengan reiteration? Angkat tangannya. Ayo, apa yang diartikan dengan reiteration? Reiteration. Reiteration itu artinya, oke Mbak, reiteration itu artinya itu ya pengulangan. Nah, jadi dalam generic structure daripada analytical exposition itu ada 3. Pertama itu teori atau penelitian, yang kedua itu pendapat, dan yang ketiga itu yaitu pengulangan. Nah, di dalam language features atau significant
grammatical features-nya. Itu ada 5. The first is emotive words. Emotive words itu yaitu contohnya alarm, worried, dan lain-lainnya. Itu yang kedua itu yang ada namanya words of qualified statement. Nah, itu words of qualified statement, for example, is usual, probably, usually. The third is words that link arguments, for example, firstly, however, on the other hand, on the other hand. And the fourth is the use of present tense. And the last is the use of compound and complex sentence. What is the E point G? E point G it mean that example grid, contoh gitu. EG itu sama dengan kalau bahasa Indonesianya itu artinya contoh. Nah, contohnya gitu. Contohnya gitu. Nah, di dalam ketatabahasaan daripada analytical exposition itu ada 5. Pertama itu menggunakan kata emotif, itu seperti alarm. Alarm itu apa coba? Mengingatkan. Worry itu khawatir. Nah, word of the qualified statement itu yang maksudnya itu qualified statement itu yaitu kalimat yang qualified statement itu statement yang berkualitas ataupun yang menyatakan bahwa itu benar-benar yang diteliti gitu. Itulah yang menggunakan kata usual, probably, usually gitu. Words that link argument itu yaitu argumen yang sebagai penghubung gitu. Anjir. Sorry, mic-nya mati tadi. Words that qualify statement itu yaitu statement yang menyatakan bahwa statement itu bermutu ataupun menurut para ahli. Contohnya itu usual, probably, dan juga usually. Nah, sedangkan words that link arguments itu yaitu kalimat ataupun pendapat, kalimat pendapat yang memakai penghubung ataupun penghubung daripada kalimat itu sendiri. Nah, penghubungnya itu biasanya kita pakai firstly, however, on the other hand, di sisi lain artinya itu. Firstly, pertama kali, atau however, bagaimanapun. On the other hand, di sisi lain, dan lain-lain sebagainya. And also, in analytical exposition, we use present tense. Nah, I think all of you has learned about present tense, right? Semuanya sudah pernah belajar yang namanya tenses present tense kan? Ada yang tidak mengerti mengenai tenses present tense? Okay, I think all of you has understand what is the present tense. Present tense is like tenses who teach us about, who can tell us, who can we make a sentence in our habit. Itu kalimat yang biasanya mengungkapkan tentang kebiasaan atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di dalam analytical exposition itu juga ada yang namanya the use of compound and complex sentence. Ada yang menggunakan compound dan complex sentence. Ada yang tahu apa itu compound dan complex sentence?
Anyone know? Ada yang tahu? Compound dan complex sentence. Ada yang tahu? Apa itu compound sentence ataupun complex sentence? Ayo, yang tahu nanti saya kasih permen. Iya, compound itu gabungan, complex sentence itu complex sentence itu yaitu kalimat lengkap. Nah, I have an example of analytical exposition story. The title is Television Must Be Off During Study Time. Nah, televisi harus dimatikan selama jam pelajaran. Nah, don't forget, jangan lupa, in generic structure of text, di dalam generic structure text itu pertama kali adalah title ataupun judul. Nah, judulnya itulah yang bagian pertama, baru masuk ke misalnya analytical exposition. Sehabis judul itu tadi ada tesis. Habis tesis itu ada yang namanya apa tadi, ayo? Di bawah tesis. Ya, di bawah after thesis they have arguments and then reiteration. Nah, di sini kita lihat gitu. Di sini ada yang namanya title, ada namanya thesis. Inilah yang disebut juga dengan arguments, and also this is the reiteration sentence. Inilah yang disebut juga dengan kalimat reiteration. Nah, we can read together from the thesis. Watching TV while studying is not effective. We must concentrate on our lesson. TV attracts us more than our lessons. We can finish study early. Television must be off when we study. Nah, di dalam kalimat ini gitu kan, itu ada yang namanya watching TV while studying is not effective. Itu sebagai tesisnya. Nah, seperti yang saya bilang, ada yang tahu apa maksudnya watching TV while study is not effective? Oh, gak ada suara mbak. Saya ini suaranya udah kuat loh mbak. Ada yang tahu maksudnya watching TV while studying is not effective? Watching TV. Watching TV artinya menonton TV. While. Apa while di sini artinya? Iya, sementara atau sambil. Berarti nonton TV sambil studying is not. Studying, apa itu studying? Ya, benar sekali Mbak Wahyu. Watching TV while studying
is not effective. Nonton TV sambil belajar itu tidaklah efektif. Nah, kenapa itu disebut tesis? Karena kebanyakan penelitian mengatakan mengenai hal tersebut. Mereka sudah mengambil informasi-informasi dari berbagai jenis sudut. Dari berbagai jenis penelitian, dari berbagai jenis sudut penelitian itu. Itulah kenapa disebut juga namanya dengan tesis. So, and the next sentence is we must concentrate on our lesson. Kita harus konsentrasi dengan pembelajaran kita. Nah, kita itu harus konsentrasi dengan pembelajaran kita. Itu bukan, menurut kalian itu argumen atau sebuah penelitian? Kita harus konsentrasi dengan pembelajaran kita. Itu sebuah argumen atau penelitian? Ya, itu merupakan sebuah argumen. Benar sekali Mbak Wahyu. Argumennya kenapa disebut argumen? Karena itu menurut pendapat kita gitu, bukan menurut pendapat para ahli. And then TV attract us more than our lesson. TV attract. Apa arti attract? Iya, benar sekali. TV itu lebih menarik untuk kita dibandingkan dengan pembelajaran. Nah, menurut kalian itu hanya sebuah argumen atau itu merupakan sebuah penelitian? Ya, itu merupakan sebuah argumen karena belum ada penelitian yang meneliti bahwasanya TV itu lebih menarik daripada pembelajaran. So, the next sentence is we can finish our study early. Kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita dengan cepat. Nah, menurut kalian, benar nggak ketika nonton TV sambil belajar, itu bisa kita menyelesaikan pembelajaran kita atau menyelesaikan tugas dan PR kita dengan lebih cepat kalau kita menggunakan sambil nonton TV? Nah, ya, sambil nonton TV itu mengerjakan tugas itu sama dengan ibarat kata apa ya kita buat contohnya? Saya pun nggak bisa contoh itu. Ya, benar kata Mbak Wahyu, nggak akan dikerjakan ya, nggak akan siap-siap gitu loh. Kalau misalnya kita sambil nonton televisi sambil daripada belajar, nggak siap-siap, nggak ada habisnya gitu televisi itu. Jadi kita bilang pun nantilah 2 kali lagi, nantilah besok, nantilah 2 hari lagi gitu. Yang akan habis-habis kalau tidak belum yang namanya dikejar dengan SKS. Begitu juga dengan yang namanya PR. Kalau tidak dikerjakan secepatnya, itu juga nggak bisa akan jadi PR. Dan kalau dikerjakannya di depan televisi, itu juga nggak akan siap-siap. And then the last is television must be off when we study. Televisi itu harus mati ketika belajar. Nah, menurut kalian itu termasuk penelitian atau bukan? Duh, bentar ya. Gini. Oke, television must be off when we study. Jadi TV itu harus mati
ketika kita ketika kita belajar, bukan ketika kita nonton gitu. Ketika kita belajar, televisi itu harus mati. Jadi biar kita konsentrasi. Mati. Oke. Sekarang kita analisis satu persatu tentang yang namanya language future tadi. Lihat. The first is in analytical exposition. It say that we use emotive words like alarm, worried, dan lain sebagainya. Nah, di dalam daripada teks ini, yang dimaksud dengan emotive words itu yang mana aja? Ayo, emotive words itu yang mana aja? Emotive word itu ada contohnya alarm, worried, dan lain-lain sebagainya. Di dalam dari 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana yang termasuk daripada alarm yang termasuk emotive word? Ada yang tahu? Di paragraf pertama, manakah yang termasuk dalam emotive word? Manakah yang termasuk dalam emotive word? Ayo, siapa yang tahu? Yang mana ini? Pertama, itu sebenarnya tidak perlu kalian cari yang namanya yang menggunakan ed. Berarti yang termasuk dalam emotive word itu concentrate, and then any else? Yes, attracts. Any else? Any else? Finish. I think finish not including emotive word, tidak termasuk dalam kalimat yang mengapain ke emotif kita gitu. I think just two of this one. And the second word that qualify statement, kata-kata yang mengandung kalimat yang qualified. Dari kalimat pertama itu apa? Seperti contohnya di sini, usually, probably, usual, early, yes, and then yes, effective. See, QS. Wait. Any else? Ada lagi? Television must be off. Apakah itu termasuk dalam qualify statement yang menegaskan? I think no. Okay, the third is word that link argue. Yang menjadi kata penghubung dalam argumentasi itu apa aja?
yang merupakan kata penghubung. Yes, more than. And then LA. Ada lagi? Ada lagi? Itu juga bisa masuk dalam while. Selain itu, selain more than, while, ada lagi? Ada lagi? Yang termasuk dalam LA? Any else? Ada lagi? Any else? Ada lagi? Must. Ayo. Must be atau di when-nya yang merupakan link daripada si argumen itu sendiri. What do you think? Menurut kalian, apa menurut kalian itu must be-nya yang merupakan daripada LA-nya, linking argumennya, atau when-nya itu? Ayo, Mbak Eka ngomong when. Menurut Mbak Endang? Mbak Endang. Mbak Fitriatul. Mbak Lili, Mbak Wahyu. Pertanyaan saya, yang termaksud dalam linking arguments itu when atau must be. Tadi ada beberapa temannya Mbak Wahyu bilang itu must be. Kata Mbak Wahyu itu must be. Kalau kata Mbak Eka itu awalnya must, lalu dia berubah haluan, memutar kapalnya menjadi when. Nah, menurut Mbak Endang, Mbak Fitriatul dan Mbak Lili itu yang mana? Ayo dipilih. 3.000. Mbak Lili pilih yang mana? Mbak Lili, tinggal Mbak Lili loh yang belum pilih. Nanggung Mbak, beli 5 gratis 1 Mbak. Jadi mereka sudah pilih 4, jadi tinggal Mbak Lili. Ayo Mbak, menurut Mbak yang mana? Oke. Nah, jadi arti daripada link itu sendiri apa? Link apa artinya? Iya,
Arti link itu yang menghubungkan. Arguments itu artinya apa? Itu pendapat atau argumen kita. Jadi yang menghubungkan argumen kita itu yaitu when atau must be. Menurut kamu when atau must be yang menjadi linking argument? Yaitu iya, hampir 1 juta orang Mbak Endang labil, milihnya 2. Masa udah milih Mas Bi, milih Wen lagi. Aduh. Pilih 1 lagi, Mbak, biar 1000, Mbak. Iya. Yang merupakan kalimat penghubungnya itu, antar kalimat argumentsnya itu, yaitu when. Ya, itu dia. When merupakan linking argumentsnya, bukan must be. And next, the use of present tense. Sekarang saya lihat, wah udah jelek banget ya teks saya. Yang menandakan bahwasannya itu kalimat present tense. Itu apa? Lessons. Are you sure lessons is the characteristic of present tense? Are you sure, Mbak Endang, bahwasannya lessons itu merupakan karakteristik daripada present tense? Concentrate. Ya, concentrate juga merupakan present tense. And then, ayo banyak loh. Kalau untuk efektif itu bukan termaksud dalam present tense. Tapi kalau attracts, iya itu juga termasuk dalam present tense. Attracts. And then any else? Banyak loh. Yep. Finish. Study. Ayo, ada lagi. Ini juga study. Ada lagi. Ada satu lagi yang belum disebutkan oleh teman-teman sekalian. Is juga merupakan karakteristik of present tense.
is itu juga merupakan karakteristik daripada present tense. Karena kenapa? Iya, is itu merupakan to be yang dipakai present tense yang terjadi sekarang ini. Ya, itu dia. And then lanjut ke compound and complex sentence. Nah, ini sudah agak sedikit ribet. Ada yang tahu apa itu compound and complex sentence? Ayo. Gabungan dan pelengkap. Ya. Beginilah nasib. Aduh. Ya, compound dan ini itu apa namanya? Dan complex sentence itu, compound sentence itu yang terdiri dari dua atau lebih daripada independent clause-nya. Sedangkan complex sentence itu susah ya. Ini M-nya C. Kompleks. Nah, ini dia pengertian daripada compound dan complex sentence. Dianya terdiri daripada two or more dependent clause atau itu untuk compound, sedangkan complex sentence itu terdiri daripada satu independent clause dan satu dependent clause. Ada yang tahu apa arti clause itu? Kalau independent kita tahu sama-sama bahwa itu bebas, kalau dependent itu terikat. Nah, arti clause ada yang tahu? Clause. Ayo. Clause itu sama dengan sudah pernah di bahasa Indonesia belajar mengenai klausa?
Ya, klausa itu merupakan juga sejenis kata. Tapi klausa itu di dalam klausa itu klausa. Nah, iya, itu dia. Klausa itu kelompok kata yang mendukung subjek. Tetapi di dalam itu yang saya buat itu kan ada clause consists of noun clause, relative atau adjective clause, dan adverb clause. Itu merupakan daripada dependent clause. Nah, itu merupakan dependent clause. Sama seperti kata Mbak Wayu, klausa itu kata ya, Miss. Iya. Jadi dia itu termasuk kata daripada si kata benda, kata sifat, dan kata keterangan itu merupakan juga termasuk dependent clause. Kenapa kita masukkan dependent clause? Karena tanpa daripada independent, karena tanpa daripada klausa si bebas, itu dependent klausa itu tidak dapat berdiri sendiri gitu. Nah, seperti kita lihat di dekat, tenang, itu bukan PR kok. Kita lihat di kalimat pertama. Nah, yang manakah termasuk daripada, apakah itu compound atau itu juga termasuk daripada kompleks? Menurut kalian itu compound atau kompleks? Watching TV while studying is not effective. Menurut kalian itu kompleks atau tidak? Itu compound atau kompleks? Iya, compound atau kompleks? Compound atau kompleks? Mbak Endang bilang compound. Lah, berubah lagi Mbak Endang. Jadi kompleks. Menurut Mbak Eka? Menurut Mbak Wahyu? Itu compound atau kompleks? Oke, bingung? Gini, caranya kenapa? Di situ kata penghubungnya yang mana? Tadi kan kita sudah bahas. Di situ terdapat kata penghubung. Kata penghubungnya yang mana? More than? Watching TV while studying is not effective. Kata penghubungnya yaitu while kan? Nah, ketika while kita kasih warna merah. Jangan. C. Ketika while kita hilangkan dan kita pisah antara studying is not
dengan watching TV. Kira-kira kata kerja yang kalimat mana yang bisa berdiri sendiri? Watching TV atau studying is not effective? Mana yang bisa berdiri sendiri dia? Nah, yang bisa berdiri sendiri itu si watching TV. Yang bisa berdiri sendiri itu merupakan independent clause atau IC kita sebut. Karena kenapa? Kenapa itu IC? Tanpa ada subjek ataupun tanpa diikuti daripada semua kalimat, kita pasti tahu maksudnya itu watching TV. Oh, berarti dia lagi nonton televisi. Makanya itu kenapa dia disebut juga dengan independent clause. Kenapa studying is not effective itu termasuk dependent clause? Itu karena ketika kita bilang studying is not effective, pasti kita banyak bertanya, hah? Emang kenapa studying nggak efektif? Kok bisa studying nggak efektif? Pasti kita memiliki lebih banyak pertanyaan. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kecuali dia diikut sertakan dengan kalimat lain. Nah, sudah paham? Karena si studying itu tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia disebut dependent clause. Dependent clause, maka dari kalimat pertama itu merupakan kalimat compound atau kompleks. Dari pengertian yang saya kasih tadi. Dia compound atau kompleks. Oke, sudah mengerti ternyata. Untuk Mbak Eka sudah mengerti Mbak Eka? Mbak Eka. Ojo Mbak. Sudah mengerti Mbak Eka? Mbak Fitriatul. Oh iya, Mbak Fitriatul juga ya. Nah, sudah mengerti kan? And then, untuk nomor kedua, apakah itu kalimat compound atau kalimat kompleks? Nah, saya buka lagi yang ini. Terdiri dari dua atau lebih kalimat independent clause. Apakah itu termasuk daripada compound atau kompleks? Ayo, kenapa dibilang kompleks? Apakah ada kalimat penghubung di situ? Tadi kan kita sudah bahas si LA itu siapa aja. Apakah di kalimat kedua kita memiliki si LA? Berarti itu
kompleks atau kompon atau just sentence. Kompleks, kompon, atau hanya kalimat gitu biasa. Atau hanya kalimat biasa. Ya, itu merupakan hanya kalimat. Karena kenapa? Karena tidak memiliki namanya kata penghubung. Untuk yang nomor 3, kata penghubungnya tadi apa? More than. Nah, caranya satu kita buat. Mana brush saya tadi ya? Oke, more than-nya kita hapuskan. Kita buat menjadi 2 kalimat. Nah, menurut kalian itu merupakan kompon atau kompleks? Setelah dipisahkan si mordennya, setelah kita hilangkan yang namanya mordennya ini, nah kita hapus semua si morden. Hanya ada tinggal we attract us dan our lessons. Menurut kalian, itu merupakan kalimat kompleks atau kalimat kompon? Kata Mbak Wahyu itu kompon. Nah, menurut Mbak Endang? Kompleks. Nah, ayo kita lihat. Kita coba perhatikan. TV attract us. Kalau misalnya kita hanya bilang TV attract us, bisa nggak berdiri sendiri kalimat tersebut? Apakah kalian mengerti? Misalnya ada seseorang mengatakan sama kalian, "Hei, Mbak Wahyu, TV attract us." Kira-kira kalian mengerti nggak? TV itu memikat kita gitu. Kenapa tidak? Karena kan TV attract us. Iya dong, TV itu memikat kita loh gitu. Maksudnya itu memikat itu TV itu menarik bagi kita loh gitu. Dia maksudnya itu bukan memikat maksudnya memikat kayak seorang cewek yang terpikat pada seorang cowok, itu lain apa Mbak? Maksudnya itu TV itu menarik loh untuk kita gitu. Ngerti nggak? Kalau ada seseorang langsung bilang, TV itu menarik loh untuk kita katanya. Nah, berarti dia termasuk yaps, itu termasuk daripada independent clause ya kan. Kalau ada seseorang yang mengatakan our lesson, pelajaran kita, kalian ngerti nggak? Pasti ngerti kan? Misalnya ada Mbak Endang, pelajaran kita, ayo gitu. Ayo, ngerti nggak kalau ada seseorang gitu? Atau Mbak Wahyu, ayo pelajaran kita. Ayo, kalau ada seseorang yang mengajak, ayo Mbak Wahyu pelajaran kita loh gitu. Ketika kalian udah tahu sama-sama ada kelas gitu, cuman teman ngomong,
Bukan ayo kelas kita gitu, nggak, ayo pelajaran kita gitu doang, hanya mengatakan gitu doang. Ayo, itu termasuk independen atau dependent class? Termasuk dependent class. Jadi ininya ini termasuk uh, kompleks atau kompon. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat itu kalimat kompleks atau kalimat kompon. Mbak Wahyu bilang kompleks, Mbak Endang bilang oke. Okay. So, untuk nomor 4, we can finish study early. Itu termasuk dependent, sorry. I mean that complex, compound, or just sentence. Iya, hanya kalimat. Sedangkan untuk nomor 5, number 5, television must be off when we study. Linking argumentsnya itu tadi apa kita buat? Ya, when. Berarti kita coret dulu si when. Kita hapuskan si when. Nah, setelah dihapuskan when, kita punya we study. Dan television must be off. Menurut kalian, television must be off itu merupakan independent clause atau dependent clause? Kata Mbak Wahyu independent, Mbak Endang independent. Yep, oke. Okay. Kalau we study itu independen atau dependent? Dia bisa berdiri sendiri nggak? Kalau misalnya saya bilang, kalian bilang, ini saya ngapain? Saya belajar. Kami belajar. Misalnya contohnya tadi gitu kalian nanya gitu di inbox, Miss ngapain? I study. Saya belajar. Gitu. Kalian ngerti nggak kalau saya bilang gitu? Kira-kira kalau ketika kalian bilang, Miss, what are you doing? I study now. Berarti independent. Kalau misalnya satu ini independent clause. Iya, benar. Ini merupakan juga independent clause. Kalau kedua-duanya independent clause, itu termasuk kompleks atau compound? Termasuk yep, compound. Until here, do you understand? Sampai di sini sudah mengerti? Daripada analytical exposition ini, ada yang mau ditanya, ada yang bingung? Sudah mengerti juga tentang compound dan complex sentence? Bentar ya.
YouTube conversation belum diunggah. Kemarin ininya nggak bisa dipakai mbak, untuk conversationnya. Iya, debut saya nggak bisa dipakai kemarin. Kalau untuk yang satu ini bisa, nanti saya unggah YouTube-nya. Kemarin saya sudah coba tapi nggak bisa, gagal. Dia harus diminta install ulang lagi, dan installnya itu memakan kurang lebih waktu hampir 10 menit. Saya nggak tahu kenapa debut kita ini selalu mengalami penginstalan ulang kalau misalnya setelah 2 atau 3 hari gitu nggak dipakai, kayak gitu. Iya, PPT nanti saya upload. Jangan lupa untuk conversation. Untuk conversation itu dijawab saja. Mbak Wahyu kemarin masuk kan? Dijawab saja pertanyaan yang ada. Biar besok ketika saya tanyakan kita sudah bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi. Oke? Kalau ada lagi yang mau ditanya? Nio Wantima. Bener gak itu? Nio Wantima. Do you have questions? Ya. Oh. Sek. Wah, saya pinter ternyata pakai bahasa Congkon. Bukan pinter sih, saya sudah mulai bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, satu mana? Satu kalimat dari saya, yaitu mereka bilang impian saya terlalu besar. Saya bilang mereka berpikir terlalu kecil. Jadi jangan sepelekan mimpi kalian. Raihlah mimpi kalian dengan penuh semangat. Semangat selalu angkatan 4. Selamat malam. Nanti akan saya unggah sekaligus semua ya. PPT conversation, PPT ini, dan PPT YouTube daripada kelas malam ini. Cayo, semangat. Terima kasih. Wan. Good night. Good night Mbak Wahyu. Good night Mbak Endang. Good night Mbak Fitriatul. Mbak Eka.